Halo Sobat Muda PKPA, selamat datang di podcast PKPA. Nah, di hari yang ceria dan penuh semangat ini, kita akan membahas sedikit tentang penanganan hukum untuk kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Sebelumnya, perkenalkan saya Syakira. Di sini saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang kece-kece banget, yaitu ada Bang Dimas. Say hi Bang Dimas. Halo teman-teman. Bang Dimas ini selaku anggota dari Childhood Campaign or CLC. Kemudian ada Bang Sofyan. Halo Sakira dan Sobat PKPA. Nah, Bang Sofyan ini merupakan pakar perlindungan anak. Kece banget gak tuh? Nah, karena hari ini udah ada Bang Sofyan, Bang Dimas juga, kita mau tanya-tanya nih tentang apa sih yang bisa dilakukan ketika kekerasan itu terjadi di lingkungan sekolah. Tanpa membuang-buang waktu, kita langsung aja nih mulai ke pertanyaan pertama. Silakan Bang Dimas. Mungkin untuk pertanyaan pertama dari Dimas kepada Bang Sofyan. Iya, Dimas. Mungkin menurut pendapat Abang nih, Iya. seberapa besarkah dampak negatif yang dialami sekolah apabila terjadi sebuah isu kekerasan yang termasuk ke dalam hukum terdapat pada sekolah tersebut? Iya, Dimas. Jadi gini ya, dan Sobat PKPA atau Sobat Muda PKPA ya yang ada di channel ini. Jadi kalau kita bicara soal kekerasan pada anak di sekolah, pasti Sobat perlu tahu juga apa sih contoh-contohnya, kayak apa sih bentuk-bentuknya, kayak apa sih jenis-jenisnya kekerasan pada anak di sekolah itu ya. Jadi kekerasan pada anak di sekolah itu ada macam-macam Dimas dan Sakira. Ada kekerasan fisik ya. Misalnya apa? Tampar, dipukul ya, itu kekerasan. Bisa pelakunya guru, bisa pelakunya penjaga sekolah, bisa pelakunya pegawai, bisa juga anak-anak yang lebih senior. Ya, ada juga kekerasan yang sifatnya verbal dengan kata-kata yang tidak senonoh. Bila misalnya, memang lu seperti anjing, itu kan nggak senonoh ya. Memang lu seperti apa monkey, ya itu kan kekerasan juga. Ada orang yang bisa menerima kata-kata itu, tapi ada juga yang cepat tersinggung, ya. Ada yang mungkin kebal, dia ada biasa karena di rumahnya dididik dengan kata-kata yang seperti itu ya. Menganggap nggak ada masalah. Tapi sama anak-anak yang lain bisa jadi kata-kata itu sangat menyakitkan dan membekas. Ada juga kekerasan seksual ya, misalnya dipegang, diraba, dicium ya. Itu kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu ada pencabulan, ada persetubuhan. Nah, terjadi di lingkungan sekolah. Jadi bentuk-bentuk kekerasan tadi itu yang Abang sebutkan itu terjadi dalam lingkungan sekolah. Bisa pelakunya guru, bisa pelakunya pegawai sekolah, bisa penjaga sekolah, bisa petugas di kantin, bisa juga anak-anak yang lain yang ada di sekolah itu. Itulah yang dikatakan sebagai kekerasan anak di sekolah dan bentuk-bentuknya. Nah, kan banyak itu anak-anak yang teman-teman kalian, mungkin teman Dimas, Sakira, atau teman-teman dalam artian luas ya, pernah mengalami seperti itu. Nah, itu kekerasan. Tapi banyak juga yang diem, ya nggak mau menganggap itu bukan kekerasan, padahal itu adalah kekerasan. Gitu Dimas. Tapi kalau kayak gitu tuh, misalnya nih kan, Ya. ada kekerasan nih terjadi, misalnya si murid dipukul sama gurunya. Iya. Itu kalau misalnya dalam hukum ada nggak sih pasal-pasal yang bisa, seandainya sekolah ini kena sanksi, kan kebanyakan ini sekolah menutup-nutupi nih Pak, kalau misalnya kayak gitu kan. Kenapa ditutup-tutupi? Apakah dampaknya sebesar itu untuk sekolah? Iya, jadi gini ya, ada tindakan guru itu yang sifatnya mendidik, ya itu tidak ada masalah. Tapi kalau
tindakannya itu, misalnya ada anak-anak yang berbuat salah, melanggar aturan, ada sanksi yang diberikan oleh sekolah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sekolah. Ya, ada sanksinya. Jadi bukan langsung main tabok, main pukul, ya itu nggak benar itu. Jadi anak dipanggil. Jadi misalnya ada anak yang melanggar peraturan sekolah, Anda dipanggil di sidang, ditanya dulu kenapa. Nah, itu. Jadi kalau ada anak yang berkelakuan melanggar aturan di sekolah, itu bukan serta-merta dihukum. Panggil dulu, ditanya, ya kan kenapa kamu melakukan perbuatan itu. Nah, ditanya lagi udah berapa kali, udah diingatkan atau belum. Nah, kalau mesti dia pertama kali kan diingatkan. Nggak mempan panggil orang tuanya. Nah, kemudian orang tuanya diminta memberitahu bahwa anak tersebut melanggar aturan yang dibuat oleh sekolah. Apakah dia mengganggu anak-anak yang lain dan segala macam lah ya. Jadi bukan serta-merta seseorang anak yang melakukan kenakalan di sekolah itu langsung dihukum, nggak bisa. Tapi diminta dulu pendapatnya kenapa kamu melakukan perbuatan seperti itu. Didalami dulu. Gitu. Nah, kalau misalnya itu tidak dilakukan, main tabok aja, main pukul saja, main nendang aja, apalagi menyebabkan lecet pada anak tersebut, maka itu udah masuk dalam kategori penganiayaan pada anak. Jadi si guru bisa kena pasal penganiayaan atau pasal kekerasan pada anak. Jadi memang bukan kita mengatakan bahwa perbuatan guru memberikan disiplin pada anak itu nggak boleh, tetapi memberikan disiplin itu ada tata caranya. Jadi nggak bisa lagi kayak dulu main pukul, main sabet ya kan, dijemur itu anak, disetrap, nggak bisa. Karena mempermalukan anak di hadapan orang lain itu adalah bagian daripada kekerasan pada anak. Jadi dia dipanggil, diadili lah ya, dalam artian diadili di dalam dalam ruang khusus oleh guru khusus juga. Selanjutnya barulah ada tindakan disiplin yang diberikan pada anak tersebut. Begitu. Oh, berarti kalau misalnya guru nggak melakukan step by step dulu, langsung memukul aja guru bisa kena sanksi ya? Bisa. Nggak bisa lagi menggunakan itu namanya hukuman fisik, itu nggak tepat diberikan pada anak. Hukuman fisik ya, menjewer, mencubit, memukul, itu nggak pas saat ini. Karena malah bikin anak makin meningkat derajat kenakalannya kalau kita memang sebut itu nakal ya. Atau makin meningkat derajat ketidakpatuhannya pada aturan sekolah. Jadi memang ada cara-cara tertentu bagaimana mendisiplinkan anak supaya dia bisa menjaga tata tertib di sekolah dan patuh pada aturan-aturan yang di sekolah. Jadi memang guru tuh harus paham lah ya perkembangan psikologi anak dan apa treatment yang harus diberikan kepada anak yang melanggar aturan di sekolah gitu. Oke, kemudian Syakira ada sedikit pertanyaan juga nih. Kebetulan ada penasaran juga. Seandainya terjadi kejahatan atau kekerasan yang mana pelakunya anak, korbannya juga anak. Oke. Pelakunya apakah bisa dikenakan sanksi juga? Iya. Pernah juga Dimas menemukan kasus kayak gitu? Itu dulu kalau pas masa SMP Dimas sering. Tawuran Apalagi gitu. sebelum online, ketika offline itu sering. Jadi anak gimana tuh jadi kalau kasusnya? kalau laki-laki itu seringnya pasti kayak pukul-pukulan, diejek-ejek, kayak ngejek nama orang tua. Itu pasti nanti dipanggil ke ruang BK. Oke, lalu? Korban sama pelaku. Oke. Nah, ketika dipanggil itu, maka nanti kalau memang masalah terlalu besar, orang tua dari pelaku ataupun korban itu dipanggil. Oke. Jadi masalahnya diselesaikan secara kekeluargaan. Iya, itu cara yang paling tepat itu. Jadi kadang-kadang tadi tuh ya anak dengan anak melakukan perbuatan. Ada yang sebagai pelakunya, ada yang sebagai korban. Tapi kadang-kadang kalau anak sama anak itu sulit menyatakan si A korban, si B pelaku. Ya kan? Karena persoalannya kompleks ya. Hanya persoalan sepele, ejek-ejekan, akhirnya terjadi perkelahian gitu ya. Dan kebetulan yang salah satunya kalah gitu. Ya, karena kalah dia dianggap sebagai korban. Padahal bisa jadi dia yang memulai. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Gini, kalau gimana? misalnya kebanyakan masalah yang pernah Syakira lihat ya, dia tuh anak ini tuh diam-diam aja kan, tiba-tiba ada yang ngejek, nggak kalah juga sih kan. Kalau misalnya dia dihadapkan dengan BK misalnya, pasti tanya kayak mana sih, dia duluan kayak gitu kan.
Dan pada akhirnya ya memang yang mulai tadi, maksudnya yang mulai untuk mengejek Iya. atau ngasih ujaran kebencian gitu yang Iya. jadi pelaku apa itu bisa kena sanksi juga. Iya, jadi kalau anak dengan anak sebetulnya tidak ada sanksi ya, tapi bagaimana mendisiplinkannya. Nah, karena perbuatannya tuh kadang-kadang nggak disadari. Reaksi spontan, spontanitas saja begitu nama orang tuanya disebut-sebut, menurut dia tuh nggak sopan. Ya dia balas dong, ya kan Iya, spontan. Kalau kita yang udah dewasa, ya biarin aja orang tua disebut-sebut nggak ada iya. masalah. Tapi ada anak-anak tertentu keberatan. Mm-mm. Jadi muncul reaksinya, kadang-kadang reaksinya itu Menyakiti. menyakitin orang yang pertama menyebut nama orang Iya, tuanya. iya. Jadi kita bilang nggak bisa karena tiap anak itu berbeda dan tiap anak itu unik. Ketika dia menghadapin satu situasi tertentu, reaksinya antara anak yang satu dengan anak yang lain itu bisa berbeda-beda. Karena itu tidak bisa dikatakan harus diberikan sanksi. Jadi yang paling tepat adalah memberikan disiplin, ya memberikan Penanganan. penanganan, ya bagaimana etika ketika dia berhadapan dengan anak-anak yang lain tuh. Walaupun memang itu kreativitas juga sih sebetulnya. Jadi anak ya nggak benar juga kalau semua hal dilarang ya, karena itu akan menghambat kecerdasan sosial dia. Berarti Tuh. anak itu nggak bisa dikenakan sanksi, tapi diberikan penanganan di luar hukum seperti Penanganan itu. khusus lah ya, pendisiplinan, mengenalkan norma lagi kepada anak tersebut karena dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Semua yang dilakukannya adalah spontanitas, nggak mikir terlalu jauh. Oh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Anak-anak nggak begitu, ya kan? Dia apa aja, apa namanya, responsifnya itu kan ciri khas anak-anak tuh responsif ya, Iya, iya. responsif. Tapi itu ada batasan umurnya nggak? Misalnya kalau dari yang nggak bisa disanksi itu sampai umur 10 tahun aja, selebih itu bisa dikenakan sanksi. Ada batasannya tidak? Sepanjang masih di sekolah itu tidak ada sanksi ya yang Bisa membuat dijatuhkan. dia dijatuhkan pada anak kecuali memang perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, hal yang sama, kemudian dampaknya juga besar ya bagi sekolah dan bagi anak-anak yang lain. Nah, jadi memang tergantung kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh anak itu. Kalau akibatnya kecil, tidak terlalu mengganggu, ya ini juga sebagai apa namanya bagian daripada tumbuh kembang anak, maka cukup diberitahu aja, ya. Jadi menghukum anak adalah langkah yang terburuk ya bagi perkembangan sosial, mental dan kecerdasan anak. Itu juga harus dipahamin oleh guru. Ya. Mungkin sedikit pertanyaan lagi dari Dimas. Ya. Jadi kalau Dimas boleh cerita, ada salah satu anak di sekolah lama Dimas tuh, Ya. dia sampai melakukan kekerasan pada guru, kayak Oh. dilawan. Jadi satu kelas tuh langsung heboh, kayak Hmm. kok berani kali, guru-guru pun satu kelas satu sekolah bahkan langsung menjadi topik pembicaraan. Dan akhirnya anak ini dikeluarkan dari sekolah Ya. atau di DO. Ya. Menurut abang ini gimana pendapat abang? Ya, Dan jadi cara penanganannya. iya, jadi memang ada kasus-kasus tertentu perbuatan anak itu disamakan dengan perbuatan orang dewasa. Dalam kasus-kasus tertentu, perbuatannya itu melampaui dari perbuatan seorang anak. Ada, ya. Dan itu disebabkan oleh banyak faktor. Bisa jadi karena pendidikan keluarga, karena pergaulan teman-temannya, ya. Bisa juga karena ya memang ada gangguan kepribadian pada anak tersebut. Ya memang nakal orangnya. Iya, jadi ada kepribadian tertentu yang menyimpang. Jadi setiap anak itu, nah itulah yang harus didalamin oleh guru. Makanya saya bilang, begitu anak melakukan perbuatan yang contoh tadi ya kan, sampai dia melawan guru, mengajak guru berkelahi. Yang harus didalamin oleh guru adalah, atau oleh pihak sekolah adalah, kenapa dia sampai berbuat seperti itu. Itu dulu didalami. Dicari akar penyebabnya. Kenapa ya? Nah, itu dulu didalamin. Setelah dapat, nah bagaimana memulihkan anak tersebut? Bisa nggak kira-kira dipulihkan? Kalau guru nggak mampu, pakai tenaga yang lebih ahli, psikolog, Kak. Mungkin penyebabnya ada trauma masa kecil, ya, kemudian terbawa-bawa sampai besar. Bisa juga karena lingkungan sosial. Kalau dia karena pergaulan, bisa jadi itu cepat memperbaikinya ya. Tetapi kalau karena ada gangguan
psikologi pada anak itu, maka perlu penanganan khusus. Tapi bukan hukuman, penanganan khusus ya, penanganan khusus. Mengeluarkan anak dari sekolah juga bukan langkah yang paling tepat juga. Sebelum anak itu disembuhkan. Toh nanti di sekolah itu akan melakukan hal yang sama. Jadi harusnya kan disembuhkan, dicari penyebabnya. Kalau memang perlu dipulihkan, dipulihkan. Kalau memang nggak mampu sekolah, carilah orang yang mampu memulihkan anak tersebut supaya masa depan anak itu juga terjamin. iya gitu. Udah jelas ya Iya. tentang kekerasan yang terjadi di sekolah. Bang Dimas ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau pertanyaan tadi kan tentang kekerasan di sosial. Ini selanjutnya tentang kekerasan seksual. Nah Oke. kan sekarang marak tuh dengan adanya kegiatan prostitusi. Tidak dipungkiri juga bahwa siswi-siswi SMA sekarang ini yang tergiur dengan gengsi, jadi dia melakukan ataupun menjual dirinya sehingga Oke. mendapatkan barang yang dia inginkan. Hmm. Nah menurut abang itu, apabila si siswi ini dia memang dengan senang hati atau dengan memang Kemauan dia kemauan gitu. sendiri untuk melakukan prostitusi, itu termasuk dalam pelaku atau korban? Ya, ya. Jadi kalau anak-anak yang menjadi prostitusi, ya, dengan kata lain dia menjadikan tubuhnya untuk kepentingan komersial, ya. Ya, Nah, apakah posisinya sebagai pelaku atau korban gitu ya? Nah, kalau anak-anak yang menjajakan dirinya dengan tanda kutip ya, menjadi prostitusi, itu anak-anak itu tetap diposisikan sebagai korban. Jadi orang dewasa yang membeli anak-anak tersebut itulah sebagai pelakunya. Kenapa? Harusnya orang dewasa tidak boleh membeli anak-anak untuk kebutuhan seksual. Nggak boleh. Meskipun anak tersebut yang menawar, iya. Jadi dia harus menolak. Meskipun anak tersebut yang menawarkan. Jadi begitu dia membelinya, memberikan uang dan dapat layanan seksual dari anak tersebut, maka yang menjadi pelaku adalah yang memberikan uang, bukan anak itu. Karena anak-anak itu yang menjadi prostitusi itu kan tadi disebut Dimas tuh, dia gaya passion, Gengsi. ya Gengsi, gengsi, dia nggak mau ingin kalah beli sama barang mewah, beli barang-barang yang ada di sinetron, pengen masuk ke mall, makanan siap saji, pasang behel, beli handphone yang terbaru gitu kan. Sementara orang tuanya kurang mampu atau membatasin. Anda kan apa kamu kan dikasih handphone. gitu. Ngapain mesti setiap 6 bulan ganti handphone yang baru? Nah, dia lihat temennya ganti gitu kan. Akhirnya dia ambil jalan pintas. Masuklah ke dunia prostitusi untuk membeli, menikmatin barang-barang barang-barang mewah tadi, barang-barang fashionable tadi itu. Nah, orang dewasa lah yang harus menolak. Meskipun dia dirayu, ya nggak boleh. Ketika Anda membeli, Anda lah sebagai pelaku kejahatan. Anak itu tetap sebagai korban. Karena ya ada lingkungan sosial, mungkin juga karena pengaruh media yang menyebabkan anak tersebut pengen masuk ke dunia itu. Karena dia pengen mendapatkan, memang banyak di mana, bukan hanya di Indonesia, di negara-negara maju pun, industri pornografi, industri prostitusi itu meningkat pesat di mana dimasukin oleh anak-anak sekolah. Karena ya, mereka ingin mendapatkan, menikmatin kehidupan nyata. Kehidupan di rumah itu dianggapnya tidak nyata. Kehidupan maya yang ingin mereka raih itu, sehingga banyaklah masuk ke industri pornografi, masuk ke dunia prostitusi. Tuh. Lalu dampaknya apa? Prestasinya menurun. Ya kan? Lama-lama akhirnya DO. Nah, DO masuklah dia jadi prostitusi, makin lama ya udah, masa depan dia tergantung kepada usianya. Pada usia tertentu udah muncul pesaing baru kan, usia 25 udah nggak laku lagi, mau jadi apa? Nah itu kadang-kadang tidak dipahamin oleh adik-adik kita yang ada di sekolah, ya, bahwa ketika dia masuk ke dunia itu artinya dia sudah mencoba mencabut masa depannya. Jadi kenikmatan sesaat hanya beberapa tahun, tapi setelah itu dia tidak lagi bisa menikmati hidup yang sesungguhnya. Begitu. Tidak melihat jangka panjangnya. Iya, itulah yang perlu disadarkan juga di sekolah, di edukasi, bahwa sabar deh kalau kamu mau menikmatin itu. Sekolah dulu, kuliah dulu, dapat kerja, ya kan? Lalu beli gitu loh. Jadi kadang-kadang dia tidak mau
berpikir panjang bahwa untuk bisa Awalnya menikmatin itu ada proses, Iya. tidak sesaat ya, ada proses. Tapi dia maunya instan ya, seperti mie rebus lah ya. Mie instan direbus langsung makan gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya ada nih anak yang melakukan prostitusi atau eksploitasi gitu kan, Ya. Bang. Ada nggak sih penanganan-penanganan yang bisa diberikan kepada anak tersebut? Ya, jadi kalau anak-anak sudah masuk ke dunia prostitusi itu paling sulit menanganinya. Kenapa? Dia sudah kecanduan. Bisa jadi dia sudah menggunakan alkohol, sudah merokok, sudah menikmati musik-musik yang indah, sudah menikmati makanan siap saji, fashionable. Nah, orang yang sudah masuk itu paling susah untuk dikembalikan ke dalam kehidupan normal. Sama lah kayak narkoba. Orang udah kecanduan, bisa nggak dikembalikan? Bisa, tapi Sama. udah rusak. Ya, tubuhnya udah rusak oleh narkoba gitu. Yang anak-anak masuk ke dunia prostitusi bisa-bisa, tapi tubuhnya udah rusak, pikirannya udah rusak. Jadi dia ketika bersaing lagi, ketika udah normal bersaing lagi, tetap kalah dengan anak-anak yang tidak masuk dalam dunia itu. Tuh, jadi dia perlu penanganan khusus dan waktu khusus, sehingga yang perlu dilakukan adalah bagaimana mencegah agar tidak masuk ke dalam dunia itu. Jadi kalau orang sudah masuk, bisa dikeluarkan, tapi butuh waktu, proses yang panjang untuk menyembuhkannya. Tidak instan menyembuhkannya, butuh waktu bertahun-tahun. Ya, tuh karena itu jangan coba-coba, harus Untuk diingatkan. Ya stop, Anda jangan coba-coba. Sekalipun, oh mau sekali aja supaya bisa beli handphone, iPhone yang terbaru. Sekali aja. Habis itu ketagihan. Begitu dia punya handphone, dia perlu pakai data kan? Iya. Betul nggak? Akhirnya, Benar, oh benar. 2 kali deh. Iya. Oh, ternyata bisa beli yang lain nah. Masuk lagi yang ketiga kali, akhirnya dia kecanduan. Jadi banyak juga yang mau coba hanya sekali 2 kali. Ya kan? Tapi begitu dia, enak ya, ternyata kerja cuma 1 jam dapatnya jutaan. Banyak. Nah, gitu. Dia berpikirnya pendek, menikmatinya juga cepat. Jadi kalau uang apa? Ada bahasa kita kan uang setan dimakan hantu ya. Jadi uangnya itu cepat juga hilang. Tua. Iya, jadi karena itu uang setan didapat dengan cara yang ilegal atau yang Tidak halal. tidak halal. Karena didapat tidak halal, dimakan sama hantu. Nggak jelas uangnya kapan habis gitu loh. Iya, iya. Itu. Oke, jadi berarti ada nih penanganan tapi sulit untuk Iya. mengembalikan seseorang yang udah terjerumus. Nah, mungkin pembicaraan kita kali ini karena udah ada pertanyaan-pertanyaan yang udah kita kupas sampai tuntas. Sampai sini aja dulu pembicaraan kita, tapi sebelum video berakhir, Syakira mau ngucapin terima kasih dulu nih untuk narasumber yang hari ini udah kece-kece banget. Terima kasih Bang Sofian. Iya, jangan lupa ya, like and subscribe. Nah, supaya channel ini tetap dinikmatin oleh kaula muda dan sobat-sobat muda. PKPA. Iya. Terima kasih juga untuk Bang Dimas. Bang Dimas juga udah hebat banget, pertanyaannya keren-keren. Jadi mungkin sampai sini aja pembicaraan kita kali ini. Dan semoga kita bisa ketemu di lain video. Oke? Bye-bye. Dadah. Dadah. Terima kasih.